Baik, semuanya selamat malam, semangat pagi. Masih semangat Bapak Ibu ya, walaupun di Jakarta dari pagi tadi tuh mendung banget ya, tapi Bapak Ibu pasti tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa ya setiap hari Kamis jam 7 malam kita selalu rutin mengadakan acara seminar kesehatan Dokter Winda. Kalau kemarin sudah membahas mengenai manfaat untuk bisnisnya, nah malam hari ini kita akan membahas manfaat untuk kesehatannya ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu semua. Topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk proses detoksifikasi. Ya, kita itu butuh banget ya yang namanya detoksifikasi. Paling tidak tubuh itu perlu proses detoks itu minimal 30 hari ya. Apalagi kan kita sering banget terkena paparan radikal bebas, terus konsumsi obat, ya mungkin flu dikit minum obat, ya demam minum obat. Nah, itu semua perlu dilakukan detoksifikasi supaya tubuh kita bisa kembali sehat, ya. Nah, nanti dokter Rina akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat dan nanti seperti biasa kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Saya co-host ya Dokter Winda ya. Selamat malam Dokter Winda. Halo, Halo dok, ya kita tes suara dulu ya. Oke baik teman-teman, nanti Dokter Winda akan menjelaskan. Selama Dokter Winda menjelaskan, teman-teman saya matikan dulu mikrofonnya ya supaya eh Dokter Winda bisa menjelaskan materinya lebih tenang ya. Oke, saya izin untuk record ya dok ya. Materi malam hari ini adalah cocoa flavanol untuk detoksifikasi. Silahkan dokter Winda. oke, thank you Di. Selamat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat, sehat ya. Sehat dong, ya kan? Sehat dan tetap semangat. Asik. Ya seperti tadi katanya Diana kan, cuaca hari ini agak lumayan ya. Kalau saya sih tadi seharian ini kedapetan tuh hujannya tuh. Wah, hujannya deras banget lagi. Jadi lumayan dingin ya di rumah lumayan dingin. Ya, tapi untungnya sih nggak sampai mengganggu kesehatan ya. Tetap tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Walau bagaimanapun cuacanya ya kan. Semoga teman-teman juga sama. Oke? Nah, ngomong-ngomong, hari ini yang mau kita bahas itu kan tadi Coco Flavanol untuk detox. Ini lumayan familiar sih harusnya tentang detox ini ya, karena ini adalah suatu proses dalam tubuh kita yang wajib harus eh, terjadi gitu di dalam tubuh. Karena kalau umpamanya nggak terjadi atau terlambat atau kurang efektif prosesnya, wah itu bisa berdampak yang tidak baik untuk tubuh. Yuk kita bahas gimana supaya kita lebih ngerti nih kerja akan detoksifikasi itu sendiri. Kata detoksifikasi itu berasal dari kata toksin ya, berawal dari kata toksin. Toksin itu adalah racun ya, suatu substansi yang punya efek yang berbahaya. Ya, jadi kita biasanya kan kalau yang punya efeknya negatif buat tubuh kita itu pasti kita bilangnya racun gitu kan, sistemnya begitu. Istilahnya begitu. Apa aja sih, dari mana aja toksin ini bisa ada? Sebenarnya bisa macam-macam. Nggak cuman racun yang kita sebut dengan racun itu aja gitu ya. Tapi banyak bentuk-bentuk lain, ya mulai dari logam berat, biotoksin, maupun industri kimia lainnya. Nah, dari situlah awal mula kata detoksifikasi. Dari kata racun. Berarti kalau gitu detoksifikasinya apa artinya? Detoksifikasi itu adalah suatu proses, ya, suatu proses pengeluaran atau penetralan kualitas racun dari suatu racun. Sehingga walaupun nih ada suatu substansi racun tersebut di dalam tubuh, tapi dia sudah tidak bersifat berbahaya atau sudah tidak merusak lagi gitu. Itu dilakukan dengan cara proses detoksifikasi. Slide.
Nah, tadi kalau kita ngomongin soal toksin atau racun, racun itu mungkin seringnya kita kayak berpikiran yang kita sebut dengan racun-racun pada umumnya, racun sianida, racun arsenik gitu. Nggak cuman itu, ya racun sebenarnya banyak loh. Ya, masuk kategori racun itu sebenarnya ada banyak. Apa aja? Ini dibagi dua. Ada exogenous toxin dan juga ada namanya endogenous toxin. Exogenous toxin, judulnya aja X ya, X. Berarti toksinnya itu didapat dari lingkungan luar. Bisa dari xenobiotik. Xenobiotik itu zat kimia yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu bisa dari macam-macam. Dari makanan, minuman, itu bisa ya. Terus juga bisa dari polutan, ya polusi, dari obat-obatan tadi, ya obat-obatan juga masuk dalam kategori toksin juga. Tapi kita tetap butuh obat nggak? Ya mungkin kita butuh obat di kondisi-kondisi tertentu. Nah cuman itu dia balik lagi, itu harus membutuhkan kadar tertentu untuk dia bisa mendapatkan efek terapeutiknya, efek pengobatannya dibandingkan efek toksinnya sendiri. Nah, tapi kalau umpamanya nggak pas, sih jatuhnya jadi toksin juga, ya, jadi racun juga. Nah, selain dari yang biasanya kita familiar ini, ya, yang exogenous toksin, ada juga ternyata yang endogenous toksin, ya, endo, berarti dari dalam. Toksin yang dihasilkan justru malah dari dalam tubuh kita. Kenapa? Biasanya ini merupakan suatu bentuk hasil dari ketidakseimbangan pada metabolisme tubuh. Bisa contohnya itu dari racun usus ya. Itu biasanya ngeluarin bakteri, parasit atau jamur yang biasanya masuknya bisa sama juga ya, bisa dari makanan juga bisa. Dan memang kan ada bakteri atau flora normal juga yang memang normalnya juga ada di usus kita. Nah, kalau nggak seimbang nih metabolismenya, si bakteri yang harusnya normal ini bisa jadi berasa abnormal juga jadinya. Terus juga hormon. Nah, hormon itu masuk juga loh kategori toksin walaupun kita sebenarnya membutuhkan hormon karena hormon itu dibutuhkan untuk kerja dari organ-organ tubuh kita gitu ya. Tapi pada kadar tertentu ya, jumlah tertentu hormon juga bersifat racun. Lalu juga asam empedu ya, asam empedu itu juga masuk kategori racun juga. Dan juga tentunya sisa-sisa metabolisme. Slide. Nah, makanya, artinya apa? Tubuh kita itu butuh banget detoksifikasi. Kenapa? Karena eh, kita kadang-kadang pun nggak bisa mengontrol ya, tidak bisa mengontrol racun yang masuk dari luar. Dari luar kita jaga-jaga, kita mungkin jaga makan, jaga minum dan segala macam. Tapi kan ada juga yang nggak bisa kita kontrol, seperti contohnya polusi tadi, ya kan? Atau mungkin kita di kondisi kita kebetulan lagi sakit sehingga kita butuh obat-obatan, ya kan? Nah, itu ada mungkin beberapa hal yang memang ibaratnya kita harus kemasukan racun. Belum lagi sama yang kondisi tadi racun dari dalam tubuh sendiri. Itu sangat tidak bisa kita batasi atau tidak bisa kita hindari ya. Gitu racun-racun yang dihasilkan dari dalam tubuh kita. Makanya kita perlu tubuh kita itu sangat membutuhkan proses detoksifikasi. Kebayang nggak teman-teman? Racun tersebut itu ditabung sedikit demi sedikit ke dalam tubuh kita. Gimana jadinya? Selama ini racun yang masuk ke dalam tubuh kita, kenapa kita nggak sampai keracunan? Karena jumlahnya kecil, ya. Jumlahnya kecil sekali dalam tubuh sehingga nggak langsung terasa dampaknya. Apalagi ditambah dengan adanya proses detoksifikasi ini gitu di dalam tubuh. Adanya proses detoksifikasi ini akan membuat racun-racun yang walaupun sedikit di dalam tubuh kita tapi tetap dibuang gitu. Sehingga jangan sampai di dalam tubuh itu terjadi penumpukan racun. Di sini yang paling berperan penting tentunya adalah organ hati ya atau liver ya. Liver adalah organ terpenting yang berperan dalam proses detoksifikasi ini. Tapi ya dia cuman bagian menetralkan racunnya ya.
pada akhirnya racun-racun yang walaupun sudah netral ini tetap harus dikeluarin juga dong. Dia kan sampah ya. Jadi tetap harus dikeluarkan juga dari dalam tubuh. Nah, saluran pembuangannya itu bisa melalui ginjal, bisa melalui sistem pencernaan, bisa melalui kulit, dan juga bisa melalui paru-paru. Nah, beberapa toksin, beberapa racun ya, itu bisa langsung keluar ya melalui saluran-saluran tersebut ya. Begitu masuk langsung keluar lagi gitu. Itu masih bisa. Seperti contohnya karbon dioksida gitu ya. Karbon dioksida itu kan racun juga ya, CO2. Hasil pernapasan kita kan, dan dia bisa langsung keluar ya kan, langsung keluar aja dari lewat paru-paru, lewat pernapasan kita. Cuman ada beberapa toksin itu yang harus diolah dulu, ya harus diolah dulu. Jadi senyawa yang sifatnya larut air, baru bisa diangkut keluar dari dalam tubuh. Nah, ini yang mungkin yang akan menjadi lebih menjadi kunci ya, kunci pentingnya detoksifikasi. Karena kalau seandainya detoksifikasinya jelek atau buruk, ini toksinnya akan semakin menumpuk sehingga kadarnya akan semakin meningkat. Toksin itu akan disimpan, teman-teman, itu di jaringan lemak. Ya, di jaringan lemak ataupun di membran sel yang mengandung lemak di seluruh tubuh. Jadi kenapa makanya biasanya kalau umpamanya racunnya itu tertumpuk di dalam tubuh tapi masih belum banyak-banyak banget, itu belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan, belum kita rasakan efek keracunannya tadi karena diumpetin di jaringan lemak. Slide. Nah, cuman kalau sudah sampai lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi, semakin banyak lagi. Nah, ini biasanya nih udah bahkan ibarat kata di tahap yang sudah mulai kepenuhan juga nih di tempat penampungan, ya, di tempat penampungan jaringan lemaknya udah mulai penuh. Nah, mulai nih, ya, racun-racun tadi yang tidak tertampung ini sudah mulai bisa merusak. Nah, pada saat dia udah mulai merusak, ini akan mulai menimbulkan gejala. Gejalanya apa aja? Mulai dari gejala sulit mencerna lemak, ya. Jadi berarti kalau kita makan makanan berlemak tuh kita langsung sakit perut, gampang sakit perut. Terus juga bau mulut, ya. Gampang jerawatan. Kalau lagi PMS tuh sampai kram-kram yang sakit banget. Itu juga ciri-ciri gejala apa gejala detoksifikasi yang jelek, ya. Terus kita gampang hipoglikemi, gampang lemes. Terus juga sangat sensitif ya, gampang untuk mengalami alergi terhadap lingkungan ya. Umpamanya kena debu sedikit langsung alergi gitu kan. Sampai ada juga mungkin sampai mengalami ruam kulit, ya, gatal-gatal dan segala macam ya. Terus juga sulit menurunkan berat badan. Ini sebenarnya adalah salah satu ciri-ciri detoksifikasi yang jelek. Itu artinya racun-racun yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh ini sudah mulai menyerang dari beberapa fungsi sel-sel tubuh sehingga mulai menimbulkan gejala. Slide. Nah, sistem detoksifikasi yang utama di dalam tubuh itu ada dua sistemnya. Ada detoksifikasi xenobiotik dan juga namanya detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, detoksifikasi xenobiotik itu dia kerjanya adalah lebih kepada menghancurkan, ya, menghancurkan zat-zat kimia dan juga logam berbahaya baik dari makanan, air maupun udara. Nah, selain itu juga sistem detoksifikasi xenobiotik ini juga berperan dalam menetralkan efek berbahaya dari menetralkan bahan-bahan yang berbahaya yang diproduksi juga dari dalam tubuh. Jadi dia bekerja untuk tadi ya toksin yang dari luar maupun yang dari dalam. Nah, kerjanya dia melibatkan enzim, makanya disebut dengan enzimatik. Slide. Nah, nanti ada dua tahapan nih proses detoksifikasinya. Jadi tahap pertama, tahap enzimatis tadi ya, itu akan ada namanya yang dilakukan reaksi oksidasi, reduksi, dan asetilasi. Jadi intinya tujuan dari proses ini itu untuk menurunkan efek toksis
ya, efek racun dari bahan kimia dan membuatnya jadi senyawa yang larut air. Habis itu baru masuk ke tahap kedua, namanya tahap konjugasi. Tahap kedua ini atau konjugasi ini itu adalah proses pelarutan gitu. Makanya kenapa kalau kita lagi di proses detoksifikasi itu perlu banyak minum air putih. Karena apa? Untuk mengangkut hasil dari bahan-bahan kimia ataupun logam-logam berat ya yang sudah dinetralkan tadi supaya bisa diangkut keluar. Nah, ini masuk di tahap konjugasi atau tahap kedua ya, melarutkan dalam air lalu nanti dikeluarkan dari dalam tubuh. Bisa lewat urin, bisa lewat feses, bisa lewat keringat maupun lewat pernafasan. Slide. Nah, ini sumber-sumber toksin yang bisa dikendalikan dengan sistem detoksifikasi xenobiotik. Kalau dari yang luar itu bisa sumber toksis racun-racun dari merokok, obat-obatan, terus herbisida pestisida, terus dari bakar-bakaran itu masih bisa ya. Kalau yang dari dalam tubuh itu bisa hormon ya, hormon androgen, estrogen, steroid, asam pedu dan juga bahan kimia sekuler lainnya. Tapi kalau kita lihat dari sini aja ya, dari sumber-sumbernya ini belum ke cover semua. Ya, tidak semua bisa di cover dengan sistem detoksifikasi xenobiotik. Nah, yang nggak bisa di cover dengan sistem detoksifikasi xenobiotik itu akan dihandle dengan sistem detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, kalau detoksifikasi antioksidan ini dia lebih kepada proses penghentian atau penghancuran dari spesies-spesies yang sifatnya itu reaktif terhadap oksigen. Nah, ini mungkin bisa dibilang seperti pada kategori radikal bebas. Jadi untuk toksin-toksin, racun-racun yang punya sifat radikal bebas itu dihandle-nya dengan detoksifikasi antioksidan ini. Ya, nah, radikal bebas sendiri itu bisa dihasilkan gak cuman dari faktor lingkungan saja seperti merokok, polusi, tapi juga bisa dari dalam tubuh, ya. Seperti eh, respirasi mitokondria atau metabolisme tubuh, ya, metabolisme kimia. Bisa juga akibat lagi peradangan, ya. Peradangan bisa karena habis olahraga, ya, atau habis kerja berat, atau habis makan yang berlebihan. Right. Nah, nanti di sini yang bekerja itu bisa reaksi enzimatis antioksidan spesifik, bisa antioksidan yang dari makanan ataupun internal, dan bisa juga fitokimia yang punya sifat antioksidan, seperti contohnya senyawa flavonoid dan juga terpenoid. Slide. Nah, ini sumber-sumber radikal bebas yang bisa dikendalikan dengan sistem detoksifikasi antioksidan. Kalau dari faktor luar itu nggak cuma merokok, eh, obat-obatan atau bakar-bakaran, tapi termasuk juga radiasi, ya. Radiasi UV, radiasi ozon, itu masih bisa dihandle juga sama detoksifikasi antioksidan. Kalau radiasi UV dan ozon itu nggak bisa dihandle dengan xenobiotik aja. Nah, kalau untuk yang dari dalam tubuh, itu biasanya yang bisa dihandle dengan detoksifikasi antioksidan adalah metabolisme, ya, respirasi energi. Terus juga makan berlebih, ya. Terus sedang ada peradangan tubuh dan juga akibat dari olahraga dengan intensitas tinggi. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, ada varian yang original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin soal kepalanya yaitu polifenol. Di mana polifenol itu terkenal sekali akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi nggak cuman itu, kandungan flavanol, terutama yang tinggi pada kokoa, itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Tapi memang ini agak tricky karena untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu juga dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang khusus supaya dapat mempertahankan kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide.
Nah, disinilah letak keunikan dari flavonoid pada kokoa. Kalau flavonoid, polifenol, ataupun bahkan antioksidan, itu banyak sumbernya. Ya, sumber-sumber antioksidan, sumber-sumber flavanol itu ada banyak. Nggak cuman dari kokoa aja. Ada dari beri-berian, ya, blueberry, strawberry, terus juga dari green tea, ya, teh hijau, terus juga dari even bawang putih, tomat, itu ada banyak, ya. Ada banyak pilihan sumber flavanol. Tapi ada keunikan dari flavanol yang dari kokoa. Karena ternyata flavonoid di dalam kokoa, terutama katekin dan epikatekinnya, itu ternyata uniknya dia terdapat pada molekul yang panjang posisinya. Jadi kebanyakan sumber yang lain tadi, ya, sumber-sumber tadi, sumber-sumber flavanol yang lain selain kokoa, itu rantai katekinnya itu pada molekul yang pendek. Ini akan mengakibatkan, akan mempengaruhi cabang rantainya, ya, tangan-tangan percabangannya pun jadi lebih banyak pada molekul panjang dibandingkan pada molekul pendek. Ini akan berdampak sekali pada sifat dasar molekulnya yang berperan sebagai pengikat radikal bebas. Nah, karena berhubung tangannya banyak, ya, jadi dia bisa mengikat lebih banyak radikal bebas dalam setiap molekulnya. Inilah yang membuat kokoa merupakan sumber flavanol yang paling efektif atau paling kuat sifat antioksidannya. Slide. Nah, bahkan di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah mempatenkan metode pengolahan biji kakao sehingga bisa menghasilkan bubuk kokoa dengan kadar flavanol yang tinggi. Nah, di sini metode yang digunakan oleh Barry Callebaut ini itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami di dalam dari kakaonya. Nah, di mana biasanya pada metode yang konvensional itu kadar flavanol cenderung hancur sehingga pada bubuk kokoanya itu biasanya kadar flavanol sudah sangat kecil atau bahkan udah nggak ada. Dan bahkan bubuk kokoa dengan metode pengolahan khusus ini itu sudah diberi brand Acticoa dan menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, ini ada beberapa studi klinis, ya, termasuk salah satu ini adalah peran cocoa flavanol ternyata bagus untuk meningkatkan metabolisme lemak, ya, di mana dia berperan sekali dalam fat burner yang nantinya ujung-ujungnya akan berdampak pada maintenance berat badan atau manajemen berat badan. Nah, di sini tadi kita sempat bahas, ya, jaringan lemak adalah tempat penyimpanan atau tempat sembunyinya toksin, gitu, ya. Sempat tempat sembunyinya toksin. Nah, dengan metabolisme lemak seperti ini akan membantu mengurangi kantong-kantong penyimpanan toksin, termasuk juga untuk mengurai toksin yang keburu disimpan atau disembunyikan di dalam jaringan lemak sehingga bisa dinetralkan dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Slide. Selain ada Cocofanol, ada juga Centella asiatica, ya, yang dimana terkenal akan manfaatnya untuk antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, hingga antidepresan. Nah, di sini ternyata ada penelitian, ya, teman-teman. Tikus yang mengalami keracunan baik pada liver dan ginjalnya itu kembali mendekati normal setelah diberi ekstrak Centella asiatica sebanyak 100 mg selama 30 hari. Karena pada tikus tersebut kebetulan mengalami efek keracunan, ya, akibat dari konsumsi antibiotik isoniazid, ya, yang dimana ini merupakan salah satu obat pengobatan TBC. Slide. Saya itu black garlic, ya, black garlic kan dia bagus banget untuk kardiovaskular, ya. Nah, tapi ternyata dia juga punya peran loh untuk detoksifikasi. Karena ternyata black garlic itu bisa mendukung kerja hati atau liver yang merupakan organ utama dalam proses detoksifikasi.
Nah, dia bisa meningkatkan aktivitas enzim detoksifikasi sehingga membantu mengurangi beban racun dalam tubuh dengan meningkatkan eliminasi zat berbahaya melalui ginjal dan juga hati. Selain Selain itu ada tambahan vitamin B7 ya, di mana dia berperan penting juga dalam metabolisme baik protein, karbohidrat maupun lemak. Lalu ada vitamin C juga ya yang akan membantu menjaga struktur kolagen di mana ini akan berperan penting untuk memperkuat sel-sel tubuh dan juga ekstra sustain lagi ya untuk membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat juga yang akan membantu melindungi tubuh juga dari kerusakan akibat radikal bebas maupun toksin. Lalu untuk Cocoa Fafano sendiri itu sudah mendapatkan klaim kesehatan baik dari EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa Cocoa Fafano itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Sedangkan FDA mengatakan bahwa Cocoa Fafano bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Namun, klaim kesehatan ini harus dengan anjuran konsumsi, ya, yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA, yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau kita mau merangkum manfaat flavanol, utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, ya, mulai dari maintain tekanan darah, kadar gula darah, termasuk juga kadar kolesterol. Tapi karena basicnya juga dia adalah antioksidan, jadi bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Untuk DTM liquid, dia adalah kombinasi dari cocoa flavanol, centella asiatica, dan juga black garlic, yang dimana ketiganya bermanfaat juga untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kerjanya bertiga, jadi kekuatannya juga triple power, ditambah ekstra manfaat lainnya seperti memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Nah, untuk NutriFlow ini formulasinya itu dia tidak hanya ada cocoa flavanol aja, tapi ada vitamin B7, ada vitamin C, dan sisten, sehingga eh manfaatnya juga jadi lebih luas ya, lebih mendukung untuk pencernaan dan juga daya tahan tubuh. NutriFlow ini dia lebih membantu penyerapan nutrisi jadi lebih optimal, tapi sekaligus membantu metabolisme juga lebih optimal lagi, terutama metabolisme lemak dan protein, sehingga bisa membantu untuk meningkatkan energi sehingga aktivitas kita juga bisa lebih aktif dan energik. Tapi tentunya dengan meningkatkan fungsi, dengan tetap meningkatkan fungsi kardiovaskularnya. Plus ditambah ekstra proteksi pada NutriFlow ini ya. NutriFlow ini dia bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh termasuk melindungi sel dari stres oksidatif. Nah, NutriFlow ini juga bisa teman-teman gunakan untuk program penurunan berat badan atau manajemen berat badan ya, karena bisa digunakan sebagai meal replacement atau pengganti makan. Bisa digunakan sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Slide. Untuk konsumsinya kita mengacu pada yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA, yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Nah, untuk varian yang original, untuk bisa mendapatkan 200 mg flavanol itu cukup mulai dari 3 gram setiap hari. Slide. Tapi nanti boleh di-adjust ya, tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, case per case-nya. Mungkin ada yang butuhnya 5 gram, 10 gram, 15 gram, boleh disesuaikan. Atau boleh juga ada DTM liquid ini ya. DTM liquid ini dia kombinasi dari cocoa flavanol, black garlic, dan centella asiatica. Jadi memang ini agak lebih strong. Biasanya dianjurkan kepada mereka-mereka yang memang sudah punya masalah pada sirkulasi darah. Nah, aturan konsumsinya itu bisa minum 1-2 saset per hari, maksimal 3 saset. Slide. Nah, kalau untuk yang menyokong tadi ya, supaya gaya hidupnya lebih sehat, bisa lebih aktif juga ya, terutama atau sekalian mau manajemen berat badan, itu juga bisa konsumsi dengan NutriFlow ini. NutriFlow, untuk NutriFlow supaya bisa mendapatkan 200 mg flavanolnya, itu dia itu konsumsinya 15 gram atau sekitar kurang lebih 1 sendok makan muncung bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari. Bisa digantikan sebagai pengganti sarapan
ataupun sebagai pengganti makan malam atau sebagai cemilan yang lebih sehat. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kita sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan dulu ya dok ya, mengenai acara yang besok kita adakan, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi nih ya. Oke, teman-teman bisa mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, kemudian ada Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya foreverhealthy.indonesia. Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dan juga tips kesehatan serta acara yang kita adakan dalam waktu dekat. Nah, dan juga Dokter Linda membuka untuk konsultasi kesehatan di nomor 0878 1706 6067 di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 5 sore. Dan besok kita ada acara di kantor kesayangan kami, di kantor pusat FAI, Healthpreneur Talk dari nutrisi ke profit yang akan dibacakan oleh Dokter Winda tentunya mengenai kesehatannya, dan juga bisnisnya akan dibawakan oleh leader kita yaitu Ibu Dea Kasih di kantor pusat FAI hari Jumat 19 September jam 1 siang. Ya, teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, langsung saja datang, merapat, dan ambil manfaat dari acara besok ya. Kami tunggu kehadirannya. Oke, baik. Dokter Ines, kita ke sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan dari Salam Sehat Bersama FAI dari Bapak Ramli Maros. Kemudian ada Bapak Muh Marsyadi nanya ini dok. Seberapa besar kemampuan secara alami tubuh mampu melakukan detoksifikasi? Wah, seberapa besar kemampuan? Sebenarnya kalau untuk kemampuan tubuh melakukan detoksifikasi, seharusnya besar kemampuan. Harusnya bagus kemampuannya. Tapi di nama apa untuk mengukur kemampuan ini kan banyak faktor ya, banyak faktor yang banyak variabelnya gitu ya. Mulai dari seberapa banyak sih gitu beban beban racun yang harus didetoks, semakin banyak semakin berat pastinya, ya kan? Terus juga ditambah ya kualitas dari organnya sendiri. Seberapa di sini kan organ yang berperan dalam detoksifikasi terutama adalah hati kan, liver. Nah, seberapa sehat livernya juga. Gitu, seberapa sehat livernya dan seberapa besar beban yang harus di detox ini gitu kan, yang harus dikerjakan. Semakin besar bebannya dan juga eh, tingkat kesehatan livernya juga sudah mulai menurun, ya otomatis pasti kemampuannya juga akan menurun gitu. Makanya ini sebenarnya tubuh itu selalu dia melakukan detoksifikasi ya. Sebenarnya normalnya setiap hari dia melakukan detoksifikasi gitu. Karena kan apa namanya, darah kita akan selalu lewat liver. Pada saat dia ngelewatin liver itu dia akan difilter, akan dibersihkan, lewat ginjal juga sama, akan dibersihkan juga gitu kan. Nah, pada saat dia melewati itu dia akan melalui proses pembersihan, penyaringan di sana. Habis itu yang disaring ampasnya inilah nanti yang akan diproses, diolah ya, dinetralkan sifat racunnya. Nanti setelah dinetralkan sifat racunnya, barulah dikeluarkan lewat jalur-jalur tadi. Nah, cuman balik lagi tadi, berapa banyak nih setelah difilter kan, setelah disaring ternyata, waduh, banyak banget yang harus dikerjain gitu. Nah, kalau semakin banyak, ya kita sih sini lebih kepada imajinasi kita ya. Kita sama-sama ngebayangin. Itu kalau saringannya kepenuhan, apa sih yang terjadi dengan eh, yang disaring? Bisa tumpah juga. Yang disaring ini
juga malah bisa loss balik lagi ke apa namanya ke bagian yang justru sudah tersaring, ke bawah lagi akhirnya gitu. Karena penampungannya udah kepenuhan, ya kan? Ini akan membuat akibatnya jadinya kemampuan tubuh dalam detoksifikasi jadi lebih menurun gitu. Karena walau bagaimanapun semua tuh punya kapasitas gitu ya. Nggak ada yang kapasitasnya tuh unlimited, nggak ada. Semua tuh punya kapasitas gitu. Nah, ini yang akan membuat makanya kenapa dari kita sendiri itu perlu menjaga racun yang kita masukkan ke dalam tubuh. Tadi kan kita udah tahu tuh sumber-sumber racun dari mana aja. Sumber racun itu nggak cuma dari luar loh. Yang dari dalam tubuh kita sendiri itu nggak itu udah pasti ada. Dalam artinya apa? Tubuh kita tuh setiap hari, setiap saat, setiap detik itu pasti akan ada racun yang terhasilkan minimal dari dalam tubuh kita sendiri, ya kan, dari dalam. Nah, kalau masih kita tambahin juga dari luar, kebayangkan berat beban yang harus dikerjain, yang harus berapa banyak yang harus dibersihin sama si liver kita itu. Nah, itu itu yang harus kita butuh kerjasama dari kitanya sendiri juga untuk menjaga gimana caranya supaya yang masuk pun juga itu lebih dibatasi. Ditambah itu dia tadi, kita juga harus bagaimana supaya nih mesin yang bekerja, si livernya itu juga bisa tetap besar kapasitasnya. Kita sama pada dasarnya sama sih dengan mesin-mesin yang kita lihat selama ini. Kalau seandainya over capacity apa sih yang terjadi? Mesinnya bisa rusak. Sama dengan liver kita juga. Kalau dikasihnya over capacity terus, nggak dilakukan maintenance ya, nggak dirawat mesinnya, ya sama kan cepat rusak itu ya. Akhirnya kapasitas akan makin lama makin menurun. Nah, gimana sih cara kita melakukan maintenance? Gimana kita cara melakukan perawatan ke liver kita? Pastikan kita kasih nutrisi yang baik juga, gitu ya. Selain kita nggak kasih beban yang terlalu besar, ditambah kita bantuin juga kerjanya dia. Kita kasih nutrisi juga, kita perkuat liver kita supaya dia kerjanya juga tetap bisa optimal gitu. Makanya sebenarnya detoksifikasi itu tetap yang bekerja tubuh kok. Kita cuman kasih bantuan itu di sisi-sisi yang gimana supaya kerja detoksifikasinya itu bisa lebih ringan. Salah satunya kita bisa memberikan dengan antioksidan. Karena antioksidan tadi kan berperan terutama dalam radikal bebas, ya kan? Mengikat radikal bebas, menetralkan radikal bebas. Dengan radikal-radikal bebas yang sudah terikat, itu akan membantu sekali meringankan kerja liver. Sehingga liver cuman perlu memfilter racun-racun yang non radikal bebas aja jadinya. Gitu. Kan lumayan jauh lebih ringan kan? Gitu. Itu termasuk salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu liver kita supaya kapasitasnya dia, kemampuannya dia untuk mendetoksifikasi itu bisa tetap tinggi, tetap optimal, ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Jordan Tambunan. Apa itu hipoglikemia, Bu Dokter Winda? Yang itu kurang gula darah. Simpelnya gitu. Jadi saat di mana gula darah itu di bawah normal atau bahkan tercenderung terlalu rendah. Biasanya sih kalau di bawah 70 ya, kadar gulanya di bawah 70 itu sudah masuk kategori hipoglikemi. Nah, itu hipoglikemi juga termasuk salah satu ciri-ciri dari detoksifikasi yang eh jelek gitu. Harusnya tubuh kita itu kalau dia sudah di bawah normal ya, di bawah 100 aja. Ya kadar gula kita di bawah 100, harusnya tubuh kita itu sudah mulai em, mengeluarkan yang namanya hormon, hormon glukagon. Gunanya adalah untuk membuka simpanan glukosa di dalam tubuh supaya dipindahin ke dalam darah. Jadi kadar gula darah kita itu bisa terjaga tetap di batas normal. Nah, tapi kenapa kok bisa terhambat ya reaksi ini? Nah, berarti kan ada kemungkinan ada penghambatan di bagian
kerja pelepasan glukagonnya gitu. Hormon glukagonnya bisa jadi terhambat atau mungkin bahkan terjadi hambatan di pembukaan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya yang malah terganggu, nggak bisa kebuka. Gitu. Kenapa bisa nggak kebuka? Ya rusak. Rusak oleh apa? Radikal bebas. Ya, radikal bebas yang keburu merusak sel-sel tersebut, yang sehingga mengakibatkan, ya, jadi itu dampaknya. Berdampak kepada eh, hipoglikemi tadi. Nah, kenapa kok bisa sempat si radikal bebas yang ngerusak? Ya, karena detoksifikasinya jelek. Coba detoksifikasinya bagus. Kan radikal bebasnya kan bisa diikat. Kalau radikal bebasnya terikat, gimana dia mau ngerusak? Ya kan? Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ya dok, ada dari Ibu atau Bapak Awa ya. Selamat malam dok, saya mau bertanya, ada salah satu pasien saya mengkonsumsi produk baru pertama kali, dia rasakan produk tapi langsung hari itu juga dia kena detox ya. Apa masalahnya di sini? Pasien saya ini sudah diangkat limfanya, produk flavonoid apa yang lebih cocok untuk pasien yang sudah diangkat limfanya? Terima kasih. Nah, kalau untuk yang udah diangkat limpahnya sebenarnya yang mana aja oke kok. Ya, Eh, original boleh, liquid pun boleh, disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya dia. Dia butuhnya untuk, biasanya sih lihat case-nya dulu ya, masalah kesehatan dia apa, gitu. Masalah kesehatannya apa, biasanya memang kalau masalah-masalah kesehatan yang ada relate lah ya dengan pembuluh darah atau sirkulasi darah, itu biasanya saya lebih mengarahkan ke liquid, gitu. Tapi kalau umpamanya lebih kepada buat maintenance aja atau yang ringan-ringan gitu, nah itu biasanya saya anjurkan ori aja cukup gitu. Ori aja masih bisa gitu ya. Tapi tetap ya, tetap dikembalikan juga balik lagi ke masalah kesehatannya apa. Pada dasarnya itu kok. Mau ori, mau liquid boleh. Tapi sebenarnya mengingat di sini udah nyobain kan produknya dan bahkan sudah langsung terjadi reaksi detoksifikasi, itu artinya dosis yang dia konsumsi itu sudah dosis yang memberikan impact gitu, sudah dosis yang bekerja. Jadi sebenarnya tinggal diterusin aja ya. Yang kasih efek detoksifikasi ini yang mana? Yang original kah atau yang liquid kah? Itu nanti tinggal diterusin aja. Itu artinya segitu dia udah works ya. Tinggal diteruskan aja. Paling kuncinya ya, perbanyak minum air putih ya. Ingat kalau di proses detoksifikasi air putih itu penting ya, penting sekali karena tadi untuk pengangkutan dan ini juga akan bisa lebih membantu reaksi detoksifikasinya itu jadi lebih ringan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Ali Tahir ya. Oke, penjelasan Dokter Winda menarik sekali. Mewakili teman-teman grup ada yang bertanya. Kita tadi bahas racun makanan logam berat, tapi bagaimana dengan racun pikiran atau overthinking dan stres? Apakah enzim atau senyawa flavonoid ini khusus buat detox itu atau cukup dengan senyum, Dok? Kan makanya ada pepatah ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi benar ya, gak seperti tadi saya katakan, gak cuman yang namanya racun, itu gak cuman racun-racun yang memang namanya racun ya, racun makanan atau logam berat, gak cuman itu racun. Termasuk juga hormon. Hormon di sini termasuk hormon stres loh, ya. Hormon stres itu apa? Kortisol. Jadi ini termasuk, ya, termasuk juga hormon kortisol itu masuk dalam kategori eh, apa racun gitu. Nah, cuman kalau untuk hormon biasanya dia masih bisa ditangani tadi dengan detoksifikasi yang xenobiotik. Tidak harus detoksifikasi antioksidan gitu ya. Jadi masih bisa dilakukan dengan enzim-enzim dari tubuh, enzim-enzim alami yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, untuk flavonoid dia lebih expertnya terutama itu pada eh,
racun yang punya sifat radikal bebas. Gitu. Yang punya sifat radikal bebas itu dia lebih efektif di sana. Cuman apakah tidak ada hubungannya nih kalau gitu? Nah, tapi apakah kalau begitu tidak ada hubungannya, tidak adakah hubungannya dengan apa namanya detoksifikasi hormon ini tetap ada gitu ya. Pada saat kita overthinking, stres ya, itu kan tadi yang dihasilkan adalah hormon kortisol. Produksi hormon kortisol kalau udah berlebih itu sifatnya akan tadi racun. Berarti salah satu juga yang bisa kita lakukan adalah mengurangi racun dengan supaya gimana caranya nggak stres. Nah, di sini flavanol itu bisa membantu dalam mengurangi atau menghambat produksi hormon kortisolnya gitu dengan lebih meningkatkan produksi hormon serotonin dan dopaminnya. Gitu. Dengan begitu, hormon kortisolnya berkurang, itu juga akan meringankan beban dari proses detoksifikasi. Jadi termasuk dengan senyum, ya. Kalau kita senyum kan hati juga jadi lebih happy, ya. Ditambah lagi koflavano kan juga dia bisa tadi ya meningkatkan hormon serotonin dan dopamin itu akan membuat kita jadi lebih rileks, lebih happy ya, mudah senyum, jadi nggak overthinking, lebih berkurang stresnya. Ini akan membantu sekali dalam mengurangi beban detoksifikasi. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Windah. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Muhmarsyadi. Seberapa besar kemampuan kokoa flavanol menghancurkan racun atau detoks dalam tubuh? Beri kami alasan kenapa kami harus konsumsi lanjut seberapa aman untuk dikonsumsi manusia. Terima kasih. Kalau cocoa flavanol, kalau soal masalah keamanannya dikonsumsi manusia sih sebenarnya sudah sangat terbukti banget ya. Karena kan sebenarnya cocoa flavanol sendiri bukan bukan apa ya bilangnya ya, bukan produk yang baru-baru amat gitu loh. Dia adalah kokoa. Kokoa kan, kokoa itu kan udah ada dari zaman kapan ya? Dari sebelum Masehi ya, dari zaman masih dewa-dewa, makanya juga dia asalnya kan, makanya kalau nama latihannya kan Theobroma, Theobroma kakao. Itu karena bahkan dari zaman sebelum Masehi, zaman masih dewa-dewa dulu, itu justru sebagai seserahan gitu kan. Dan itu hanya selected people ya yang bisa konsumsi itu. Dan biasanya memang yang konsumsi itu ya raja-raja, bangsawan ya, ningrat-ningrat. Ya, kita tahu lah kalau udah bangsawan yang konsumsi nggak mungkin lah memilih makanan yang berbahaya, ya kan? Pastilah makanan yang sehat, gitu kan? Pastilah bagaimana makanan yang supaya membuat mereka bisa selalu sehat, awet muda, dan panjang umur. Nah, jadi kalau soal keamanannya, itu kalau dibilang bahkan cocoa flavano jauh masih lebih aman dibandingkan konsumsi coklat. Kenapa? Karena cocoa flavano itu versi pure ya, belum bukan versi yang sudah diolah-olah seperti coklat-coklat zaman sekarang gitu kan yang udah dikasih gulanya lah apa segala macam dengan segala macam isi-isiannya sehingga nilai kesehatannya yang jauh lebih menurun gitu. Jadi justru sangat aman sekali untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan kenapa kita harus konsumsi? Karena kita butuh. Ya, karena kita butuh. Kita butuh untuk sehat. Ya, kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa produktif, kita bisa bekerja. Gimana kita mau bekerja kalau kita sakit? Nah, supaya tubuh kita sehat, dia butuh nutrisi, gitu loh. Dia butuh nutrisi, dia butuh makanan yang baik, dia butuh makanan yang sehat, dan dia butuh makanan yang cukup, ya, yang cukup. Ya, jadi nggak cuma sekedar sehat-sehat aja. Kalau yang sehat tapi nggak dibutuhin sama tubuh, ya sama aja sih. Ya, nggak akan memberikan dampak yang bermanfaat gitu kan. Tapi gimana supaya cukup gitu. Nggak perlu harus berlebihan, cukup aja kok. Sekedar untuk cukup. Semua tapi terpenuhi. Nah, terus kenapa? Why cocoa? Karena cocoa ini itu dia kandungannya lengkap ya. Vitaminnya ada, mineralnya ada, asam aminonya ada, antioksidannya ada, semua ada di situ. Dalam jumlah yang cukup, bukan berlebihan. Ya.
kita kita kan nggak kita itu bukan hanya konsumsi kokoa doang kan? Enggak. Kita makan kok gitu kan. Kita makan makanan kita sehari-hari, kita makan 3 kali sehari ya. Tapi sering sekali yang kita makan normal ini itu nggak mengcover seluruh kebutuhan tubuh kita. Kita taunya apa sih? Kita cuman paling banter, kita cuman mikirin, iya yang penting kandungan ada karbohidratnya batasnya sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian, seratnya sekian. Pernah nggak sih kita benar-benar memperhitungkan berapa sih kebutuhan zat besi dalam tubuh, berapa sih kebutuhan magnesium dalam tubuh, berapa sih kebutuhan vitamin C, A, D, E, K, dan segala macamnya per spesifik per masing-masing tubuh tubuh kita aja deh. Nggak usah tubuh orang, tubuh kita sendiri kita pernah ngukur nggak? Belum tentu, ya kan? Nah, untuk hal-hal seperti itu yang terkadang itu karena sering kita melihat mungkin angkanya kecil, jadi sering sekali kita ngeliat itu suka nggak penting. Nah, Coco itu membantu mengcover semua, termasuk di kandungan-kandungan yang sering sekali ya kita anggapnya ya tidak menjadi concern kita gitu, karena mungkin kita tidak tahu atau kita nggak ngeh, karena ya itu tadi, itu mah kandungan-kandungan biasa gitu. Nah, jadi konsumsi Coco kenapa kita perlu? Alasannya memang karena kita butuh, karena kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita secara proporsional setiap saat. Nah, makanya kekurangan-kekurangan itu di cover atau dipenuhi oleh Coco Fano. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa lebih produktif, kita bisa bekerja, dan kita bisa macam-macam. Ya, bisa ngapain aja. Dan itu juga, kalau saya sih secara pribadi itu selalu menjadi konsep saya. Ya, memiliki tubuh yang sehat, nggak cuma memiliki ya, menjaga kesehatan tubuh itu juga suatu ibadah. Suatu bentuk kita bersyukur atas karunia Tuhan, kita sudah dikasih tubuh yang sehat. Kalau udah dikasih tubuh yang sehat ya dijaga ya. Jaga dengan memberikan nutrisi yang baik. Salah satunya dengan cocoa flavanol. Dan kenapa cocoa flavanol? Karena tadi ya, karena nutrisinya lengkap, jadi juga dia multifungsi. Nggak cuma kasih nutrisi, tapi juga bantu untuk berperan dalam proses detoksifikasinya juga. Makanya kenapa memang efektif banget dalam segi penggunaannya untuk kesehatan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda, luar biasa sekali jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan dari Bapak Retno Subagio. Jadi, jika telah ada liver atau hepatitis kronis, apakah flavanol masih bisa berguna untuk memperbaiki fungsi hati, Dok? Oke, liver itu sebenarnya termasuk organ kalau umpamanya ginjal, ya ginjal itu kan organ yang silent, ya, organ yang silent. Dia itu kalau sudah mulai menurun fungsinya, dia itu nggak kedengeran suaranya. Dan kalau udah sekali rusak, udah ada berat gitu ya. Untuk bisa dikembalikan lagi atau membaik deh, itu butuh perjuangan. Tapi liver itu lumayan tahan banting justru, ya. Dia tuh lumayan kuat. Dia bahkan apa namanya, regenerasi sel pada liver itu lumayan aktif. Jadi even bagi yang sudah kondisinya uh, hepatitis kronis sekalipun, itu tuh bukan berarti fungsi hatinya itu benar-benar zero banget gitu ya. Sebenarnya masih bisa gitu. Masih bisa dia tetap berusaha untuk recovery gitu ya. Jadi masih masih bisa dibantu sebenarnya even dia hepatitis kronis. Makanya kenapa even sudah hepatitis kronis sekalipun itu tetap kita anjurkan untuk konsumsi flavanol. Dan biasanya sih kalau untuk yang sudah hepatitis kronis seperti itu kita kasih yang memang agak lebih strong ya. Kita kasihnya lebih kepada liquid gitu supaya dia tuh lebih strong. Karena kan kasusnya ini udah lebih berat. Jadi bisa lebih membantu dalam eh, fungsi dari sisa-sisa sel-sel liver yang masih bisa bekerja gitu. Ini masih bisa kok.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Ada pertanyaan selanjutnya dari eh Bapak Nurpoyo. Selamat malam, Dokter Winda. Dari Pak Nurpoyo mau tanya, istri saya pernah sakit liver. Apakah daya tubuh untuk detok ada pengaruhnya? Terima kasih, Dok. Oh, pasti dong ada dampaknya. Ibaratnya gini, tadi awalnya tuh contohnya ya, ini eh, ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi ini ceritanya livernya awalnya selnya ada 100 yang bekerja. Jadi kalau mau melakukan detoksifikasi, 100-100-nya itu bekerja melakukan detoksifikasi. Nah, akibat dari sakit, ya sakit pada liver, otomatis pasti ada beberapa sel ya yang mengalami kerusakan. Yang awalnya 100 bisa jadi turun tuh, ya. Turun mungkin jadi 70 atau jadi 60 gitu kan. Nah, cuman kan habis itu sembuh. Sembuh ini mulai recovery. Dari yang tadinya 60 tadi, ini mulai beregenerasi kembali. Naik, ya, naik bertahap jadi 70, terus mungkin jadi 80. Nah, jadi ini pasti otomatis akan mempengaruhi proses detoksifikasi tubuh. Jelas dong, pasti beda. Yang kerja 100 sama yang kerja 60 sama kerja 70, 80 pasti beda. Iya kan? Kemampuannya pasti berbeda. Pasti sedikit banyak akan ada dampaknya gitu. Nah, makanya kenapa justru di sini akan dibantu juga gitu regenerasi selnya supaya si sel-sel yang masih survive ini masih bisa membelah. Jadi supaya dia bisa bertambah dari 60 tadi jadi 70 jadi 80 jadi 90. Dan even pun mungkin bisa jadi nggak sampai 100 banget yang kembali bekerja gitu kan. Karena kan kadang-kadang ada banyak faktor ya, memang turun drastisnya kan karena kita sakit. Tapi kan seiring waktu memang ada penuaan juga gitu kan. Jadi mungkin ya tetap aja akan menurun-menurun juga. Tapi menurunnya harusnya tidak drastis gitu kan. Dari 100 ya turunnya ke 90 atau 95 dulu dong. Masa langsung ke 60 gitu kan. Itu bedanya antara sakit dengan karena tua gitu ya. Karena penuaan. Nah, jadi di sini akan dioptimalkan lagi juga untuk regenerasinya dan juga supaya sel-sel yang masih sehat ini juga bisa kerjanya juga tetap optimal gitu, nggak semakin rusak gitu kan. Yang udah 90 bertahan tetap di 90, nggak jadi malah turun lagi jadi 80, contohnya seperti itu. Supaya proses detoksifikasinya bisa tetap optimal. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian ada dari Bu Dona di Bekasi. Untuk orang yang masuk kategori stres berat, produk flavonol yang mana yang sesuai? Bagaimana dengan orang yang stres berat dengan kondisi berat badan 120 kilo? Ini Oh sih udah wow. bukan overweight ya, Dok ya. Obesitas tingkat 3 ya, Dok ya Udah jatuhnya. obesitas ya, obesitas grade mentok. Nah, kalau kayak gini, saya biasanya selalu nyaranin kombinasi. Ya, kombinasi dari, eh biasanya kalau kayak gini justru kombinasi tiga-tiganya kalau menurut saya. TM liquid, original, sama Nutriflow. Walau bagaimanapun, kasus stres berat seperti ini, itu sedikit banyak pasti pasti ada hubungannya juga dengan berat badan, overweight-nya. Jadi otomatis overweight itu harus diturunin, ya. Itu harus diturunin berat badannya. Jadi harus diet. Nah, nanti boleh dibantu dengan Flavanol, ya, bisa bantu dengan Ori dan Nutrifol. Biasanya saya anjurkan untuk dietnya itu 2 kali sehari minum Nutriflow plus original. Ya, jadi nggak cuma Nutriflow doang, Nutriflow plus original. Jadi Nutriflow 15 gram ditambah sama original 5 gram itu dikonsumsi pagi dan malam. Kalau bisa gantinya sarapan dan gantinya makan malam. Jadi makan malam tuh cuma sekali, ya, makan siang. Tapi kalau belum kuat, ya boleh makan eh, makan 2 kali sehari. Jadi pilih salah satu, either makan malam atau atau sarapan gitu. Makan siang tetap seperti biasa nggak masalah. Tapi sekali lagi yang satu laginya itu either pagi sarapan atau makan malam.
Nah, yang satu lagi itu konsumsinya Nutriflow sama original aja gitu ya. Plus ditambah dengan liquid. Nah, siangnya minum liquid gitu. Jadi pagi sama sore minumnya original plus Nutriflow, siangnya minum DTM liquid ya, supaya membantu menurunnya berat badan sekaligus untuk maintain stresnya juga. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir, Dok, dari Ibu Siti Hajra. Malam, Dok, kalau sakit kista tuh gimana konsumsinya? kalau sakit kista saya lebih rekomen konsumsi liquid sih untuk sakit kista ya. Kista kista apa aja? Kista ovarium, rahim, macam-macam ya. Kista apa aja saya sih anjurin biasanya liquid. Karena eh, ada black garlicnya. Black garlicnya juga lumayan strong itu buat kista soalnya. Jadi yang kerja nggak cuman si ori doang. Gitu. Nggak, yang kerja nggak cuman Coco Alfavano aja, tapi kombinasi dengan black garlic plus Centella asiatica. Nah, itu nanti bisa dikonsumsi 2 sampai 3 kali sehari ya. 2 sampai 3 kali sehari konsumsi DTM liquid. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya. Dan nggak berasa juga waktunya juga sudah jam 8 malam. Artinya saya harus mengakhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Teman-teman sekiranya ada yang belum jelas, bisa langsung chat di nomor konsultasi Dokter Winda atau bisa datang besok ke kantor kami ya. Kalau begitu saya akhiri ya, Dok ya. Sebelum saya tutup ada yang disampaikan? Seperti biasa, saya selalu ngajurin buat teman-teman jaga kesehatan, ya. Kesehatan kita itu berharga banget, ya. Terus minum deh Koko-Flavanolnya. Yang masih ngerasa Koko-Flavanol mahal, percayalah, sakit itu lebih mahal lagi loh. Ya, even kita pakai BPJS tetap aja mahal. Karena kalau kita udah sakit, kita nggak bisa kerja. Ya, kita nggak bisa kerja, gimana kita mau berpenghasilan? Yang ada tabungan yang kok yang tergerus terus. Ya, jadi mumpung sehat, masih sehat, jaga terus kesehatannya deh. Ya, worth it kok menjaga kesehatan. Jadi selalu konsumsi koko flavanolnya, jaga terus kesehatannya, dan jangan lupa selalu sharing ya pengetahuan akan kesehatan pada semua orang di sekitar teman-teman. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Teman-teman jangan lupa untuk konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari ya, supaya teman-teman nggak mudah sakit dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar ya. Baik, kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam, Dokter Ida. Iya. Selamat malam, Bu Selamat Linda. malam. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam, Dokter Nah, Linda. Selamat terima kasih malam, Dokter Dokter Winda. Ida. Terima Selamat kasih. malam, Dokter Sama-sama. Linda. Tisu. Iya. Pakai tisu. Iya. Apa sih? Bikin kreasi dari tisu. Oh, jadinya. Dulu.